Assalamualaikum, selamat pagi. Yang terhormat Ibu Sri Widiati SE selaku mentor serta rekan-rekan P3K sekalian. Nama saya Musliatul Umma, jabatan penata layanan operasional di bidang umum dan kepegawaian. Visi misi pemerintahan Kabupaten Semarang. Visinya yaitu bersatu berdaulat berkepribadian sejahtera dan mandiri atau berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan RI yang berbineka tunggal ika. Misinya meningkatkan kualitas SDM unggul, 2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah, 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, 4. Pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, 5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 6. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. 7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda olahraga serta melestarikan seni dan budaya. Visi misi DPM PTSP Kabupaten Semarang, visinya yaitu prima dalam pelayanan, ramah, mudah dan cepat. Misi meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan. 2. Mendorong masyarakat memiliki izin usaha yang sah. 3. Menarik minat investor PMA atau PMDN. 4. Mewujudkan profesionalitas pelayanan. 5. Meningkatkan sinergi antar instansi dalam pelayanan. Nilai dasar ASN yaitu ada berorientasi, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, kolaboratif. Dan untuk tupoksi saya sebagai penata layanan operasional yaitu yang pertama menyiapkan dan menyusun laporan keuangan, 2. Mengarsipkan dokumen keuangan, 3. Membuat perencanaan pemeliharaan, 4. Menyusun program pemeliharaan peralatan kantor, 5. Mencatat riwayat pemeliharaan. Untuk hasil kerja yang diharapkan, yang pertama yaitu tentunya tertib administrasi perkantoran, tepat waktu dan akurat. 2. Dokumen dan SPJ keuangan terkelola dengan baik. 3. Sarana dan prasarana gedung kantor dan peralatan perkantoran terawat dan berfungsi dengan baik sehingga memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha. Untuk struktur organisasi DPM PTSP ada kepala dinas yang membawahi sekretariat, koordinator JF dan kelompok JF penanaman modal, dan kelompok koordinator JF dan kelompok JF pelayanan terpadu satu pintu jabatan fungsional. Untuk sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian serta kelompok jabatan fungsional keuangan. RHK yang pertama yang saya jabarkan yaitu terlaksananya pengadaan barang pada DPM PTSP Kabupaten Semarang dengan tahapan penyusunannya yaitu menyusun RKA pengadaan barang, 2. Melaksanakan belanja pengadaan barang sesuai dengan anggaran kas yang sudah direncanakan, 3. Membuat PBP sebagai lampiran SPJ, dan yang terakhir menyusun dokumen SPJ untuk dilaporkan ke atasan. Outputnya berupa laporan pengadaan barang berupa SPJ dan lampirannya. Untuk penerapan berakhlaknya, 1. Saya berkonsultasi dengan pimpinan untuk menerima masukan, menentukan vendor dan menjalankan apa yang akan dilakukan selanjutnya termasuk dalam core value kolaboratif. 2. Saya menyusun dan membuat SPJ pengadaan dengan cermat dan teliti berpedoman pada DPA termasuk dalam core value kompeten. 3. Saya melaksanakan tugas dengan benar atas masukan pimpinan dan meminta legalitas pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas termasuk dalam core value akuntabel. Untuk RHK yang kedua, terlaksananya penyusunan rencana anggaran bagian umum dan kepegawaian. Untuk tahapannya, saya menyusun draft RKA manual dulu. Yang kedua, saya berkonsultasi dengan atasan, kegiatan apa yang harus ditambah dan dikurangi. Yang ketiga yaitu memperbaiki draft RKA dan menginputnya ke sistem SIPT. Untuk outputnya berupa DPA per 2025 bagian umum dan kepegawaian. Penerapan berakhlaknya, yang pertama saya berkonsultasi dengan pimpinan untuk menerima masukan serta anggaran apa yang akan dikurangi dan ditambah termasuk dalam core value kolaboratif.
tugas dengan benar atas masukan pimpinan dan meminta legalitas pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas termasuk dalam core value akuntabel. Yang ketiga, saya menyusun dan membuat RKA perubahan 2025 dengan cermat dan teliti berpedoman dengan RKA 2025 sebelum perubahan termasuk dalam core value kompeten. Untuk penjelasan RHK yang ketiga yaitu terlaksananya pemeliharaan jasa penunjang pelayanan perkantoran. Dengan tahapannya yaitu yang pertama menyusun RKA jasa penunjang pelayanan perkantoran, yang kedua melaksanakan belanja jasa penunjang pelayanan perkantoran sesuai dengan anggaran kas yang sudah direncanakan. Yang ketiga membuat TBP sebagai lampiran SPJ, dan yang terakhir menyusun dokumen SPJ untuk dilaporkan ke atasan. Outputnya berupa laporan pemeliharaan jasa penunjang pelayanan perkantoran dalam bentuk SPJ dan output yang kedua yaitu terpeliharanya peralatan perkantoran di Dinas Penanaman Modal. Untuk penerapan berakhlaknya, yang pertama saya melaksanakan tugas melakukan perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor seperti komputer, printer, CCTV dan lain-lain untuk memberikan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat atau pemohon, termasuk dalam core value berorientasi pelayanan. Yang kedua, saya menyusun dan membuat SPJ dengan cermat dan teliti berpedoman pada DPA, termasuk dalam core value kompeten. Yang ketiga, saya berkonsultasi dengan atasan sebagai bentuk rasa tanggung jawab sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif, termasuk dalam core value harmonis. Untuk dokumentasinya, saya bimbingan dengan mentor. Kesimpulan dalam seminar saya yaitu kegiatan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Semarang memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap nilai dan etika serta tugas pokok dan fungsi ASN P3K. Manfaatnya yaitu meningkatkan kesadaran, pengertian, pemahaman, penghayatan, dan penerapan tugas dan fungsi ASN yang berakhlak. Terima kasih. Sekian presentasi seminar orientasi P3K dari saya. Beberapa pertanyaan nanti untuk bisa dijawab. Yang pertama, dalam proses pengelolaan keuangan daerah, ada kan tantangan yang besar yang harus panjenengan hadapi sebagai pegawai pengadministrasi keuangan. Bagaimana strategi Mbak Uma untuk meminimalkan kesalahan administrasi keuangan, karena kan di situ jenengan dituntut tidak boleh salah dalam mengadministrasi keuangan. Strategi-strateginya yang Mbak Uma lakukan kira-kira itu apa supaya untuk kesalahannya itu bisa minimal. Terus yang kedua, penerapan nilai-nilai berakhlak. Apakah itu dapat membantu pegawai administrasi keuangan dalam menjaga profesionalitas dan integritas dalam mengelola anggaran? Di sisi berakhlak itu kan ada akuntabel, ada inilah, itu sangat membantu atau tidak dalam penerapan berakhlak dalam dengan sehari-hari menjalankan pekerjaan? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara meminimalisir kesalahan dalam administrasi keuangan. Yang pertama, tentunya saya akan lebih teliti lagi ya, maksudnya setelah saya kerjakan saya teliti lagi apakah ada yang miss atau enggak. Lalu yang kedua, pastinya saya akan ke atasan untuk double rakap, jadi semisalkan saya lalai, atasan bisa menemukan kesalahan saya sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi dalam SPJ saya. Untuk jawaban yang pertama Mbak Uma, untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan administrasi tentunya dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, karena di situ berhubungan dengan pengelolaan keuangan sehingga diminimalisirkan untuk tidak terjadi temuan audit, karena sebagai ASN kita akan dilakukan audit untuk setiap tahun selesainya pekerjaan kita. Oke, dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, monggo. Saya akan menjawab pertanyaan mentor untuk pertanyaan yang kedua, yaitu keterkaitan antara saya sebagai bagian keuangan dengan nilai berakhlak. Tentunya yang pertama
berkonsultasi kepada mentor itu dalam penerapan berakhlak termasuk dalam kolaboratif. Jadi saya berkonsultasi dengan pimpinan untuk menerima masukan dari atasan tentang perencanaan anggaran keuangan. Yang kedua, saya juga menyusun atau membuat SPJ semuanya berpedoman pada DPA, itu termasuk dalam core value kompeten. Terima kasih jawabannya Mbak Mo untuk pertanyaan yang kedua. Sebagai ASN di samping kolaboratif, di samping kompeten dan akuntabel, kita juga dibutuhkan untuk adaptif. Adaptif di sini penjenengan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan sistem aplikasi keuangan seperti SIPD, terus katalog versi terbaru sekarang ini versi 6. Jadi peningkatan kemampuan yang adaptif terhadap teknologi harus selalu ditingkatkan untuk menjaga profesionalitas sebagai